Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas metode numerik A3. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan sedikit video edukasi mengenai metode Newton-Raphson. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yaitu ada saya sendiri, Marhaban Al-Maula, kemudian ada Elvina Mutiara, Putri Muazina, Laudria Amanda, Aina Fazla, Ulfa Nadia, Khairul Husna, Yoga Pratsan, dan terakhir Salamul Jabar. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ulfa Nadia. Baik, saya akan menjelaskan apa itu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah salah satu metode numerik untuk menemukan akar persamaan matematika dari suatu fungsi. Metode ini didasarkan pada pendekatan linear dengan menggunakan turunan fungsi pada setiap iterasi. Metode Newton-Raphson bekerja dengan mengambil tebakan awal dari akar yang ingin dicari dan kemudian mengulangi proses untuk memperkirakan akar yang lebih akurat dengan mengambil pendekatan linear pada fungsi melalui turunan pada titik tebakan. Dalam setiap iterasi, akar yang diperkirakan akan semakin dekat dengan akar sebenarnya. Di sini kita akan membahas tentang algoritma metode Newton-Raphson. Untuk algoritma itu, yang pertama itu kita turunkan dulu nih persamaan keturunan pertama, yaitu f aksen x. Setelah kita turunkan, kita tentukan harga awalnya, yaitu xi. Setelah itu baru kita hitung nilai fungsi dari fx, nilai fungsi dari f aksen xi, dan kita hitung nilai fungsi fxi tambah 1. Untuk rumus persamaan Newton-Raphson itu ada xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Nah, untuk penaksiran Galt itu ada di Galt ini sama dengan xi tambah 1 dikurang xi per xi tambah 1 dikali 100%. Nah, baik, kemudian ada untuk menentukan titik awal nih. Nah, untuk menentukan titik awal itu langkah-langkahnya pada metode Newton-Raphson. Pertama itu kita pilih dulu fungsi yang ingin dicari akarnya. Nah, setelah itu kita analisis grafik fungsi tersebut dan identifikasi daerah sekitar yang mungkin mengandung titik awal. Nah, kemudian jika kita memiliki pengetahuan awal tentang letak akar, pilih titik awal yang dekat dengan akar tersebut. Nah, jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, lalu kita gunakan metode pencarian interval atau metode pencarian tengah untuk menemukan interval yang mungkin mengandung akar. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dari masing-masing metode. Nah, yang pertama itu yang A, ada metode pencarian interval, misalnya metode biseksi. Nah, pada metode biseksi ini kita pilih dua titik awal, yaitu batas bawah A dan batas atas B, dan interval yang mengandung akar. Nah, setelah itu kita hitung nilai fungsi pada titik tengah interval C sama dengan A tambah B per 2. Nah, periksa tanda fungsi berubah di sekitar C, maka C adalah akar atau interval yang mengandung akar. Nah, kemudian jika tanda fungsi tidak berubah, tentukan interval baru yang mengandung akar dan ulangi langkah-langkah di atas sampai mendapatkan interval yang memenuhi kondisi di atas. Nah, untuk keduanya itu ada B, metode pencarian tengah. Nah, itu pertama kita tentukan interval yang mungkin mengandung akar. Nah, setelah itu kita pilih titik tengah interval sebagai titik awal. Nah, baik, selanjutnya ada prinsip metode Newton-Raphson. 1. Melakukan pendekatan terhadap kurva atau fungsi X dengan garis singgung atau gradiens pada suatu titik sebagai nilai awal. 2. Nilai taksiran selanjutnya adalah titik potong antara garis singgung kurva dengan sumbu X. Dari grafik di atas, penyelesaian fungsi X sama dengan 0 akarnya adalah titik potong grafik fungsi atau fungsi X terhadap sumbu X. Terlihat dari grafik telah ditunjukkan akar sebenarnya, dan untuk mencari akar sebenarnya menggunakan metode Newton-Raphson dengan bantuan garis singgung. Misalkan kita pilih akar pertama yaitu X0, substitusi X0 ke fungsi atau fungsi X. Kita peroleh titik singgung A X0 fungsi X0. Kemudian kita buat garis singgung melalui titik A, yaitu garis singgung 1 yang memotong sumbu X di X1.
Kemudian substitusi X1 ke fungsi atau fungsi X. Kita peroleh titik singgung P X1 fungsi X1. Kemudian kita buat garis singgung melalui titik P, yaitu garis singgung 2, yaitu memotong sumbu X di X2. Kemudian substitusi X2 ke fungsi atau fungsi X. Kita peroleh titik singgung A X2 fungsi 2. Kemudian kita buat garis singgung melalui titik C, yaitu GS3 yang memotong sumbu X di X3. Begitu seterusnya sehingga akar-akar pendekatannya mendekati akar sebenarnya dan sama dengan akar sebenarnya. Hitung salah satu akar dari fx sama dengan EX kurang 2 kurang X kuadrat. Pada titik awal 1,5, nilai awal sama dengan 1%. Langkah 1, XI sama dengan 1,5, FXI sama dengan 0,23169, F aksen XI sama dengan EX kurang 2X, F aksen 1,5 sama dengan 1,4817. XXI tambah 1 sama dengan 1,5 kurang 0,23169 per 1,4817 sama dengan 1,3436. Galat A sama dengan 1,3436 kurang 1,5 per 1,3436 kali 100% sama dengan 11,64%. Langkah yang kedua, XI sama dengan 1,3436, FXI sama dengan 0,027556, F aksen XI sama dengan EX sama dengan 2X kurang F aksen 1,3436 sama dengan 1,145617. XI tambah 1 sama dengan 1,3436 kurang 0,027556 per 1,145617 sama dengan 1,319547. Galat A 1,319547 kurang 1,3436 per 1,319547 kali 100%, hasilnya 1,4228%. Untuk langkah ketiga sama aja dengan langkah 1 dan 2, maka hasilnya adalah dari iterasi 1 XI tambah 1 hasilnya adalah 1,3436. Nilai dari galat A adalah 11,64. Iterasi yang kedua nilainya adalah XI tambah 1, nilainya 1,319547. Nilai dari galat A adalah 1,4228. Untuk iterasi yang ketiga, akhir hasilnya adalah 1,319074. Hasil dari galat A adalah 0,036. Jadi akar dari fx sama dengan e kuadrat x kurang 2 kurang x kuadrat adalah x sama dengan 1,319074. Adapun kelebihannya, yang pertama konvergensi yang cepat. Metode Newton-Raphson ini memiliki kecepatan konvergensi yang lebih cepat dibandingkan dengan metode iterasi lainnya, sehingga memungkinkan penggunaan waktu dan sumber daya yang lebih sedikit untuk mencapai akar yang diinginkan. Kedua, akurasi yang tinggi. Metode Newton-Raphson memberikan akurasi yang tinggi pada nilai akar, karena metode ini harus memperbaiki perkiraan awal dari akar dalam setiap iterasi. 3. Tidak memerlukan banyak iterasi, karena metode ini memiliki konvergensi yang cepat, maka tidak memerlukan banyak iterasi untuk mencapai nilai akar yang diinginkan. 4. Dapat digunakan pada persamaan non-linear. Metode Newton-Raphson dapat digunakan pada persamaan non-linear yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitis. 5. Fleksibilitas. Metode ini dapat diaplikasikan pada berbagai macam masalah matematika,
seperti pada sistem persamaan non-linear, optimasi, dan fungsi-fungsi multivariat. Selanjutnya, kekurangan yang pertama bergantung pada turunan pertama. Metode Newton-Raphson bergantung pada turunan pertama fungsi, sehingga jika turunan pertama sangat kecil di sekitar akar, maka metode ini tidak akan berhasil konvergen ke akar yang diinginkan. Yang kedua, pemilihan titik awal yang kritis. Kegagalan konvergensi seringkali terjadi jika titik awal yang dipilih tidak tepat atau terlalu jauh dari akar yang diinginkan, sehingga pemilihan titik awal yang kritis dan tepat sangatlah penting dalam metode ini. 3. Tidak stabil pada beberapa kasus. Metode Newton-Raphson dapat tidak stabil pada beberapa kasus, seperti ketika ada beberapa akar yang terletak sangat dekat satu sama lain, atau ketika turunan kedua fungsi sangat besar di sekitar akar. 4. Tidak dapat menemukan akar kompleks. Metode Newton-Raphson hanya dapat menemukan akar pada bilangan real, sehingga tidak dapat digunakan untuk menemukan akar kompleks. Dan yang terakhir, tidak selalu lebih cepat. Meskipun metode Newton-Raphson memiliki konvergensi yang cepat, namun pada beberapa kasus metode ini dapat memerlukan lebih banyak iterasi daripada metode iterasi lainnya. Penyelesaian contoh soal dengan MATLAB. Misalkan kita ingin mencari akar persamaan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 5. Nah, jadi untuk di dalam MATLAB-nya tersebut, kita pertama membuat yaitu namanya definisikan fungsi dan turunan. Kemudian kita masukkan f sama dengan add x dalam kurung x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 5. Itu dipakai titik 2. Nah, kemudian kita masukkan df sama dengan add x 3x pangkat 2 dikurang 2. Nah, habis itu setelah itu tentukan tebakan awalnya yang dimana x0 sama dengan 2. Kemudian lanjutkan dengan tentukan toleransi error dan maksimal iterasi. Nah, di sini tol sama dengan IE dikurang 6. Terus max underscore iter sama dengan 100. Selanjutnya, step selanjutnya yaitu kita menginisialisasi variabel iterasi yang dimana x sama dengan x0, iter sama dengan 0. Selanjutnya, iterasi metode Newton-Raphson yaitu while ABS buka kurung f buka kurung x tutup kurung lebih besar tol dan iter lebih kecil max underscore iter. X sama dengan x dikurang fx per df buka kurung x. Iter sama dengan iter tambah 1. Terus ketik n. Nah, selanjutnya kita tampilkan hasilnya yaitu if ABS dalam kurung fx lebih kecil dari tol. Displaynya kita buka kurung siku kasih titik 1 itu kan. Kita bikin akar persamaan kasih titik 2 tutup kutip 1 dan selanjutnya number 2 str dalam kurung x. Di bawahnya kita bikin display buka kurung iterasi titik 2 kutip 1 kemudian number 2 str buka kurung iter tutup kurung siku tutup kurung. Selanjutnya ketik else dan di bawahnya kita tulis display buka kurung kutip 1 metode Newton-Raphson gagal konvergen kutip 1 tutup kurung titik 2 dan selanjutnya n. Nah, di sini nanti akan muncul yang namanya command window yaitu tugas akar persamaan 2.00946 iterasi 3 fx. Nah, dari sini output dari pemrograman ini akan menampilkan akar persamaan dan jumlah iterasi yang diperlukan untuk mencapai akurasi yang ditentukan. Jika iterasi telah mencapai batas maksimum tetapi tidak mencapai akurasi yang
yang tepat yang diinginkan, maka program akan menampilkan pesan metode Newton-Raphson gagal di konvergen. Lalu bagaimana untuk membuktikan iterasi tidak terlalu panjang? Untuk membuktikan bahwa metode Newton-Raphson konvergen dengan cepat, kita perlu menggunakan analisis matematika yang mendalam. Salah satu cara untuk membuktikan bahwa metode Newton-Raphson menghasilkan sedikit iterasi adalah dengan menggunakan analisis konvergensi. Cara agar iterasi di metode Newton-Raphson tidak terlalu panjang. Untuk mengurangi jumlah iterasi dalam metode Newton-Raphson, ada beberapa cara yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan awal yang baik, yaitu di mana kita harus memilih nilai pendekatan awal yang dekat dengan akar yang sebenarnya. Jika nilai awal terlalu jauh, algoritma mungkin membutuhkan lebih banyak iterasi untuk mendekati akar yang benar. Penggunaan metode seperti metode pencarian interval atau metode pencarian biner sebelum menggunakan metode Newton-Raphson dapat membantu dalam menentukan nilai awal yang lebih baik. Yang kedua yaitu turunan fungsi yang akurat. Pastikan turunan fungsi yang digunakan dalam metode Newton-Raphson akurat. Ketidakakuratan turunan dapat menyebabkan konvergensi yang lambat atau bahkan ketidakstabilan metode. Anda dapat memeriksa kembali perhitungan turunan fungsi untuk memastikan keakuratannya. Yang ketiga yaitu iterasi awal dengan langkah yang lebih besar. Pada awal iterasi, Anda dapat menggunakan langkah yang lebih besar untuk mendekati akar yang benar secara kasar. Ini dapat membantu dalam mempercepat konvergensi. Namun, penting untuk mengawasi ketika iterasi mendekati akar dan kemudian mengurangi langkah secara bertahap untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu kriteria konvergensi yang realistis. Tentukan kriteria konvergensi yang realistis untuk berhenti dari iterasi. Misalnya, jika toleransi kesalahan diberikan, maka berhentilah iterasi ketika kesalahan dalam perkiraan akar kurang dari toleransi yang ditentukan. Dengan menetapkan kriteria yang lebih realistis, Anda dapat menghindari iterasi yang berlebihan. Yang kelima yaitu metode modifikasi. Ada beberapa modifikasi dari metode Newton-Raphson seperti metode Newton-Raphson termodifikasi atau metode scan. Dapat memberikan konvergensi yang lebih cepat dalam beberapa kasus. Anda dapat mempertimbangkan penggunaan modifikasi ini tergantung pada sifat fungsi yang Anda hadapi. Yang keenam yaitu analisis konvergensi. Jika memungkinkan, lakukan analisis konvergensi untuk menentukan apakah metode Newton-Raphson akan konvergen dan seberapa cepat konvergensinya. Ini dapat membantu dalam menentukan apakah ada perubahan yang perlu dilakukan pada metode atau fungsi yang digunakan. Yang ketujuh yaitu implementasi yang efisien. Pastikan implementasi metode Newton-Raphson Anda efisien, yaitu kita harus memeriksa apakah ada bagian kode yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kecepatan iterasi menggunakan representasi numerik yang tepat dan algoritma yang efisien. Juga dapat membantu dalam mempercepat iterasi. Yang perlu kita ingat di sini adalah meskipun langkah-langkah ini dapat membantu mempercepat konvergensi metode Newton-Raphson, masih ada kemungkinan bahwa beberapa fungsi atau kasus khusus akan membutuhkan jumlah iterasi yang lebih banyak. Baik, untuk mendekati nilai prediksi, kita dapat menggunakan metode ini dengan melakukan iterasi yang cukup hingga mendapatkan akar yang mendekati nilai yang diinginkan. Berikut adalah beberapa langkah umum untuk menggunakan metode Newton-Raphson. Yang pertama, tentukan persamaan matematika yang ingin kita cari akarnya. Misalnya jika kita ingin mencari akar dari persamaan fx sama dengan 0. Kemudian tentukan nilai tebakan awal yang dekat dengan akar yang ingin kita prediksi, misalnya x0. Selanjutnya, hitung turunan pertama f aksen x dari persamaan tersebut. Kemudian gunakan rumus iterasi Newton-Raphson untuk menghitung nilai berikutnya atau xn menggunakan persamaan berikut, yaitu xn sama dengan x0 kurang fx0 dibagi
f-aksen x0. Kemudian selanjutnya periksa apakah nilai prediksi sudah cukup mendekati akar yang diinginkan. Jika ya, maka berhenti, dan jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jadikan xn sebagai x0 dan ulangi langkah 4 dan 5 sampai kita mendapatkan akar yang mendekati nilai prediksi. Kemudian yang terakhir, dalam melakukan iterasi, kita perlu memperhatikan konvergensi metode Newton-Raphson. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konvergensi, seperti pilihan nilai tebakan awal yang buruk atau adanya akar ganda. Jika metode ini tidak konvergen, kita dapat mencoba variasi metode lain atau memperbaiki nilai tebakan awal. Nah, selain itu perlu juga kita perhatikan bahwa metode Newton-Raphson tidak menjamin konvergensi ke akar yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan dan karakteristik metode ini sebelum menggunakannya dalam konteks tertentu. Nah, tak terasa kita sudah sampai di ujung video. Kami dari kelompok 5 mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua, dan juga minta maaf apabila terdapat kesalahan atau kesilapan yang terjadi selama proses pembuatan video. Nah, mungkin itu saja